Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akademia dan pemirsa dimanapun berada, semoga selalu optimisme dalam kebaikan. Kami kembali menampilkan video narasi yang kontennya sangat dekat dengan kehidupan, bahkan kesuksesan atau kegagalan kita. Jadi simak ya sampai akhir, agar Anda mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dari narasi ini. Idealnya, orang yang harusnya paling tahu mengenai diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, orang yang harusnya paling tahu mengenai diri saya adalah diri saya sendiri. Begitu pula dengan Anda. Orang yang seharusnya paling tahu mengenai diri Anda adalah diri Anda sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah merasa mengenali diri Anda sendiri? Jika belum, introspeksilah setiap saat. Jika perlu, mintalah pendapat objektif dari orang-orang terdekat mengenai diri Anda. Ingat ya, mengenali diri sendiri itu sangat penting. Tujuannya agar kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, agar kita mengetahui hal-hal positif dari diri kita dan juga hal-hal negatifnya. Dengan pengetahuan tersebut, kita dapat meminimalisir potensi negatif pada diri kita dan mengembangkan atau mengoptimalkan potensi-potensi positifnya, sehingga kita bisa lebih sukses dalam menjalani hidup. Untuk mengetahui diri kita atau diri Anda dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. Siapakah diri ini? Pengakuan diri terhadap diri sendiri sederhananya disebut konsep diri. Konsep diri merupakan bagian dari topik yang dibahas dalam psikologi komunikasi. Konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya. Gambaran ini terbentuk melalui pengalaman-pengalaman dari interaksi dengan lingkungan. Konsep diri bukan faktor bawaan, melainkan berkembang dari pengalaman yang terus-menerus. Konsep diri juga diartikan sebagai cara individu dalam melihat pribadinya secara utuh, menyangkut fisik, emosi, intelektual, sosial, dan spiritual. Konsep diri adalah gambaran seseorang tentang dirinya. Gambaran ini merupakan gabungan dari keyakinan yang dimiliki seseorang tentang dirinya, seperti karakteristik, fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi. Konsep diri adalah semua ide, pikiran, dan kepercayaan, juga pendirian individu tentang dirinya yang mempengaruhi individu tersebut dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh. Pendapat lain, konsep diri adalah evaluasi atau penaksiran mengenai diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Faktor penting dalam pembentukan konsep diri adalah melalui belajar. Karena konsep diri merupakan produk belajar, maka permasalahan yang timbul selama proses belajar dapat mengganggu perkembangan konsep diri. Konsep diri mencakup penilaian diri terhadap dua aspek, pengetahuan dan harapan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, konsep diri dari aspek pengetahuan, yaitu apa yang kita ketahui tentang diri kita, mencakup identitas formal, kualitas pribadi, dan pengalaman diri kita dengan orang lain.
Identitas formal itu seperti profesi atau pekerjaan kita. Kualitas pribadi itu seperti kecerdasan, kepandaian berkomunikasi, dan lain-lain. Perbandingan diri kita dengan orang lain ya seperti membandingkan pekerjaan atau kecerdasan kita dengan orang lain, dan seterusnya. Konsep diri positif yang berasal dari aspek pengetahuan ini, contohnya, Anda tidak boleh merasa rendah diri, apalagi minder berlebihan, karena Anda tidak lebih baik dalam hal pekerjaan atau kecerdasan tertentu yang dimiliki orang lain. Anda mengetahui setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu, sehingga Anda pun tentunya memiliki kelebihan dalam hal lain yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Tugas Anda selanjutnya menggali pengetahuan terkait potensi kelebihan Anda dan mengembangkannya. Kelebihan Anda itu bisa jadi dalam kemampuan berkomunikasi, kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan menulis, kemampuan menjual, kemampuan dalam membuat konten YouTube, kemampuan mengedit video, dan atau kemampuan lainnya. Kenali dan galilah kemampuan yang selama ini mungkin masih tersembunyi atau terpendam dalam diri Anda. Kemudian kembangkan. Pastikan Anda tahu bahwa Anda memiliki potensi yang baik, bahkan akan menghebatkan jika dikembangkan melalui proses belajar dan berlatih. Kedua, konsep diri dari aspek harapan mencakup idealisme mengenai diri sendiri, karakteristik pribadi, dan tujuan dari proses pembentukan jati diri seseorang. Idealisme mengenai diri sendiri seperti apa yang seharusnya dimiliki, diraih, dilakukan, atau diwujudkan. Karakter merupakan kepribadian yang bersifat unik, subjektif, dipengaruhi oleh pengetahuan individu, nilai, persepsi, dan pengalaman yang tidak mudah ditiru. Karakteristik pribadi positif tertentu berperan penting dalam mewujudkan idealisme tertentu pada diri seseorang. Konsep diri positif yang terkait dengan aspek harapan, contohnya, Anda harus memiliki harapan untuk bisa mewujudkan idealisme tertentu pada diri Anda dengan menunjukkan atau mengembangkan karakter-karakter positif yang ada dari dalam diri Anda. Ingatlah, sesungguhnya Anda memiliki karakter yang sama hebatnya dengan orang lain. Bedanya mungkin karena Anda kurang atau malah tidak mengoptimalkannya. Karakter itu seperti kesungguhan dalam berusaha, kerja keras dalam mengupayakan sesuatu, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan, optimis, dan yang lainnya. Berikut cara lain membangun konsep diri positif agar lebih percaya diri yang bersumber dari situs IDN Times. Pertama, singkirkan sugesti negatif dari pikiran Anda. Buanglah suara-suara negatif dari dalam pikiran Anda dan jadilah pendukung setia diri sendiri dengan sugesti positif yang memberi Anda ruang untuk menganalisis tindakan tanpa penilaian. Kedua, hentikan membandingkan kelemahan diri dengan kelebihan orang lain. Jika Anda menemukan diri Anda lemah dan terus-menerus membandingkannya dengan kelebihan orang lain yang Anda anggap sempurna, hentikanlah segera. Hal ini akan mengganggu dan melemahkan diri Anda. Ketiga, belajar bersyukur. Di dunia ini, banyak pilihan tanpa batas dan keinginan yang tidak realistis yang hanya akan membuat Anda selalu dapat menemukan alasan untuk tidak bahagia. Berlatihlah untuk bersyukur dengan membuat daftar semua hal yang layak Anda syukuri dalam diri dan hidup Anda. Hal ini akan membuat Anda mengingat kualitas diri ketika Anda merasa tidak memilikinya. Keempat,
Tanamkan mindset berkembang. Gunakan mindset berkembang yang bisa mengingatkan Anda untuk belajar dan tumbuh dengan membentuk koneksi baru. Setiap kali Anda merasa sedih karena adanya hambatan, ingatkan diri Anda tentang kekuatan belum terwujud, belum terlaksana, tapi Anda dapat memulainya dari sekarang. Kelima, condongkan diri pada lingkungan yang mendukung Anda. Meskipun kepercayaan harus datang dari dalam, dan Anda percaya bahwa Anda mampu dan layak, saraf otak tetap bisa menempatkan Anda dalam narasi yang berisi pendapat orang lain tentang kehidupan Anda. Berada di sekitar teman dan keluarga yang mendukung dan benar-benar mengharapkan yang terbaik untuk Anda, selalu menghibur Anda sepanjang jalan, akan menimbulkan kepercayaan diri yang nyata dan sikap berseri-seri. Jadi, mulai sekarang Anda perlu mengidentifikasi lingkungan dukungan sekitar. Keenam, ubah penampilan jadi lebih menarik. Jika ada sesuatu tentang penampilan Anda yang menimbulkan perasaan malu, itu adalah kesempatan Anda untuk mengubahnya menjadi kekuatan. Contohnya, bagaimana orang-orang merasa lebih percaya diri ketika berpenampilan rapi dan menarik, dan itu dapat meningkatkan kebahagiaan hidup. Ketujuh, temukan tujuan hidup yang bermakna. Pencarian makna manusia berevolusi sebagai respon terhadap realisasi ketidakpastian hidup. Memiliki tujuan yang bermakna, yang selaras dengan kekuatan dan nilai-nilai diri, dapat membangun kepercayaan diri dan melindungi Anda dari kekacauan emosi. Kemunduran, komentar orang lain, dan situasi sulit semuanya bukan masalah besar ketika Anda menerangi hidup dengan percikan yang membakar semangat. Emosi positif akan mendorong Anda untuk mengambil tindakan nyata daripada berkubang dalam kesengsaraan. Demikianlah sahabat akademia dan pemirsa dimanapun berada, semoga narasi terkait konsep diri ini dapat memotivasi menjadi diri yang lebih baik dan menghantarkan pada kesuksesan dalam menjalani hidup. Jangan lupa untuk mengklik subscribe kanal YouTube ini demi membangun konten-konten YouTube yang menebar energi positif dan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.